Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika atmosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Iklim di Indonesia ada tiga. Yang pertama adalah iklim muson, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga iklim maritim. Kita awali dari iklim muson atau monsun atau iklim musim. Adalah iklim yang terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Faktor penyebab iklim muson adalah yang pertama letak geografis Indonesia, yang mana kita terletak di antara dua benua dan dua samudera. Ini wilayah kita diapit oleh dua benua Asia Australia dan dua samudera Pasifik dan Hindia. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari, di mana matahari terkadang terletak di garis khatulistiwa, terkadang di belahan bumi selatan, kadang juga di belahan bumi utara. Akibatnya, angin pasat yang mestinya kuat di daerah tropis menjadi sangat lemah, bahkan tidak terlihat. Dan yang kedua, terbentuklah angin barat dan angin timur yang itu disebut sebagai angin musim. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pada saat matahari di belahan bumi utara, maka benua Asia akan panas dan Australia dingin. Angin berembus dari Australia ke Asia. Angin ini sedikit terdorong oleh angin pasat timur laut sehingga arahnya menjadi bergeser dari timur ke barat. Sebaliknya, pada saat matahari berada di belahan bumi selatan, maka Australia akan mengalami panas dan tekanannya rendah. Asia dingin sehingga udara bergerak dari Asia ke Australia. Sedikit terdorong oleh angin pasat timur laut sehingga anginnya menjadi bergeser dari arah barat ke arah timur. Angin muson atau angin musim di Indonesia itu ada dua. Secara detail kita akan ulang jelaskan. Yang pertama adalah angin muson barat. Adalah angin yang bertiup dari arah barat ke timur dan melewati wilayah Indonesia. Terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Pada saat bulan ini, pada bulan Oktober sampai April ini, matahari berada di belahan bumi selatan. Seperti tadi, Australia akan panas dan Asia akan dingin. Angin berembus dari Asia ke Australia yang sedikit terdorong oleh angin pasat timur laut sehingga arahnya menjadi berubah dari barat ke timur. Karena itulah maka angin ini sifatnya basah. Kenapa basah? Karena melewati lautan yang luas yaitu Samudra Hindia. Angin ini menyebabkan Indonesia musim hujan. Dan dengan begitu sekarang kalian sudah tahu mengapa angin muson barat menimbulkan hujan di Indonesia. Jawabannya karena muson barat melewati lautan yang luas yaitu Samudra Hindia. Yang kedua adalah angin muson timur. Adalah angin yang bertiup dari arah timur ke arah barat yang melewati wilayah Indonesia. Angin muson timur terjadi pada bulan April sampai Oktober. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pada bulan April sampai Oktober, matahari di belahan bumi utara, sehingga benua Asia panas, Australia dingin. Angin berhembus dari Australia ke Asia, terdorong oleh angin pasat timur laut sehingga merubah arah. Dari arah timur ke arah barat. Angin ini semakin kuat karena juga didorong dari angin pasat tenggara. Angin ini sifatnya kering karena tidak melewati lautan yang luas, yaitu hanya melewati lautan Arafuru. Angin ini menyebabkan Indonesia musim kemarau. Nah, sekarang kalian sudah tahu kenapa angin timur menyebabkan Indonesia musim kemarau. Karena angin timur ketika melewati Indonesia itu hanya melewati lautan sempit, yaitu Laut Arafuru, sehingga hanya sedikit membawa uap air. Maka Indonesia berlangsung musim kemarau. Dan inilah gambaran angin muson timur atau musim kemarau. Ingat ya cara mengingatnya, kemarau. Kita ingat suku kata terakhir Au, April, Oktober. Itulah musim kemarau. Iklim yang kedua di Indonesia adalah iklim tropis. Dan berdasarkan iklim matahari, Indonesia adalah beriklim tropis. Yaitu iklim yang dimiliki oleh suatu wilayah yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Atau antara 0 derajat
ekuator, khatulistiwa, sampai 23,5 derajat lintang utara, dan 23,5 derajat lintang selatan. Dan gimana tuh posisinya Indonesia? Nah, Indonesia ini posisinya terletak pada 11 derajat itu paling utara, 6 derajat paling utara, yaitu di Miangas dan di Pulau W, Sabang. Dan paling selatan itu hanya 11 derajat lintang selatan, yaitu di Pulau Dana yang terletak di sebelah selatan Pulau Rote. Nah, dengan demikian maka Indonesia itu beriklim tropis dengan ciri-cirinya. Suhu rata-rata tinggi 28 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujannya tinggi 2000 mm per tahun. Yang ketiga, mendapat sinar matahari sepanjang tahun atau 12 jam per hari. Dan yang keempat, tekanan udaranya rendah dan perubahannya juga secara teratur atau beraturan. Berikutnya, iklim laut atau iklim maritim. Berdasarkan iklim fisis, Indonesia beriklim maritim atau beriklim laut, yaitu iklim yang dimiliki oleh suatu wilayah yang berbentuk kepulauan dan atau wilayah yang terletak di dekat atau di pinggir lautan. Kalau kita amati dengan demikian, wilayah Indonesia itu seluruh letaknya adalah di sekitar lautan karena bentuk negara kita adalah negara kepulauan. Inilah ciri yang pertama. Yang kedua, suhu tahunan rata-rata itu rendah. Ya. Yang ketiga, amplitudo suhu hariannya kecil dan amplitudo suhu tahunannya juga kecil, yaitu di bawah 5 derajat Celcius. Iklim maritim Indonesia membawa dampak wilayah Indonesia sering terdapat awan dan hujan, bahkan disertai dengan badai. Dari 3 iklim tersebut, sekarang kita bisa menyimpulkan karakteristik iklim di Indonesia. 1. Beriklim maritim tropis dan atau iklim muson. 2. Memiliki suhu udara rata-rata 28 derajat Celcius, di mana tertinggi adalah 34 derajat Celcius dan terendah adalah 23 derajat Celcius. Amplitudo suhu tahunannya adalah kecil. Kemudian mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Insolasi atau penguapan yang sangat tinggi, kelembapan udara juga relatif tinggi, tekanan udara rendah, dan curah hujan di Indonesia tinggi. Pengaruh iklim Indonesia terhadap kehidupan. Yang pertama, mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Pada iklim AF, wilayah hutan hujan tropis seperti di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua, maka mata pencarian penduduknya adalah berburu, ini antara lain ya, karena wilayah hutannya yang begitu lebat, berkebun, meramu obat-obat tradisional, ya, seperti tanaman bajakah sebagai obat kanker, dan berbagai jenis tanaman yang ada di Kalimantan, kemudian mencari buah, budidaya madu, dan tukang kayu, berdagang hasil hutan, penjaga hutan, dan lain-lain. Iklim AM, di mana wilayahnya berupa hutan musim, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka pertanian yang cocok adalah pertanian basah dan palawija, usaha hasil hutan atau hasil kayu, untuk bahan bangunan, mebel, serta kerajinan. Dan iklim AW, wilayahnya adalah berhutan sabana di Nusa Tenggara, khususnya NTT. Wilayah yang sesuai untuk mata pencarian yang sesuai untuk daerah ini adalah peternakan dan pertanian palawija. Pengaruh iklim Indonesia yang lain adalah secara umum wilayah Indonesia sesuai untuk aktivitas pertanian. Kenapa demikian? Karena mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Curah hujan yang sangat tinggi, sesuai untuk semua jenis tanaman, seperti padi, palawija, sayuran, buah, dan juga perkebunan. Yang ketiga adalah mempengaruhi budaya. Khususnya yang pertama adalah mempengaruhi bentuk dan model pakaian, di mana pakaian masyarakat Indonesia umumnya adalah mencari yang menyerap keringat dan tidak tebal. Yang kedua, bentuk rumah biasanya menggunakan atap yang miring, bukan atap yang rata. Kenapa? Karena curah hujan tinggi supaya ketika hujan langsung jatuh. Dan mempengaruhi jam kerja ya, jam kerja petani, di mana siang pada umumnya pulang ke rumah, jam kerja petani biasanya adalah pagi dan sore hari. Pengaruh yang keempat mempengaruhi persebaran penduduk, di mana penduduk akan bergeser atau berpindah pada wilayah yang iklimnya sesuai dengan pekerjaannya. Seperti pada zaman dahulu, di mana kita sebagian besar adalah sebagai petani, penduduk Indonesia akan mengumpul di daerah Jawa, kemudian Bali, yang mana iklimnya
adalah iklim muson. Kemudian mempengaruhi pembangunan fasilitas dan sarana prasarana, antara lain seperti jalan beton lebih sesuai untuk wilayah Indonesia sebenarnya, karena lebih tahan terhadap curah hujan. Hanya karena memang biayanya lebih tinggi, maka saat ini kita sedang proses peralihan jalan dari jalan aspal ke jalan beton. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.